Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada was sholihin wal ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra mujahidin wa masyahidin fid din syarikil azim wa bi barriha Narahi abaina umatina jadadina jadatina wa qurbatina wa ahli baitina wa syayikhina wa alimina. Susunna ruhi mu'allifi hadal kitabina fanallah bi'ulumihi wa sanah fahmi. Wa ghafarallahu dhunubahum wa sanam uyubahum wa jalal jannata maswahum syai'un lillahi lahul al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi bid-darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tabrani, dan Imam Tabrani meriwayatkan an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id, innallaha, bahwasanya Allah Ta'ala kataba, mewajibkan, alaikum, atasmu, al-jum'ata, akan salat Jumat, fi maqami, di dalam makamku, hadza, ini, yaitu di masjid, di tempat itu, fi sa'ati hadhihi, pada waktuku yang ini, yaitu pada hari Jumat, pas waktu zuhur, fi syahri, di bulanku ini, haja, ini, fi ami hadza, mulai tahunku ini, ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Jadi mulai sekali sholat Jumat langsung sampai hari kiamat diwajibkan sholat Jumat. Man tarokaha, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat, bi ghairi uzrin, dengan tidak ada uzur, ma'a imamin adilin, bersama imam yang adil, au imamin jairin, atau imam yang durhaka, ya, fala jumi'a lahu syamluhu, maka tidak dikumpulkan lahu baginya, tidak dipersatukan lahu baginya, syamluhu, persatuannya, menjadi bubar tuh. Jadi kalau pengen persatuan kita utuh, lakukanlah kita pada sholat Jumat itu. Wala burika lahu, dan tidak diberkahi lahu baginya, fi amrihi, di dalam urusannya. Wala ala, ingatlah,
wala sholata lahu, dan tidak diterima sholatnya. Ala, dan ingatlah, wala hijjalahu, tidak diterima hajinya lahu baginya. Ala, ingatlah, wala birrolahu, tidak ada kebaikan yang diterima baginya. Ala, wala sodaqota lahu, ingatlah, sodakoh pun tidak diterima baginya. Bila mana kita sebagai umat Islam tiada ujur, tidak ada apa, tapi tidak melakukan sholat Jumat. Jadi sia-sia semuanya amal kita tuh, sedekah kita, sholat kita, kebaikan kita, haji kita sekalipun, kalau kita tanpa ada ujur apa-apa, tapi semau-maunya meninggalkan sholat Jumat, ya. Betapa penting hari Jumat nih sekarang nih, jangan sampai ada yang tidak sholat Jumat. Wa Abu Dawud, dan begitu juga meriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wal Hakim, dan Imam Hakim, an Thariq bin Syihab, dari Thariq, diriwayatkannya bin Syihab. Apa kata Nabi di dalam sabdanya? Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Salat Jumat itu adalah suatu hak yang wajib atas tiap-tiap orang muslim, fi jama'atin, di dalam berjemaah. Semuanya orang muslim wajib sholat Jumat berjamaah, illa ala arba'atin, kecuali yang tidak wajib atas 4 orang. Abdin mamlukin, yang pertama seorang hamba sahaya yang dikuasai oleh majikannya. Gak wajib sholat Jumat tuh hamba sahaya. Budak, ya, seorang budak. Au imro'atin, atau perempuan. Perempuan juga tidak wajib sholat Jumat, cuman boleh sah, ya. Jadi mubah-mubah saja. Andai kata, ya, perempuan itu mau melakukan sholat Jumat, tapi tidak wajib. Seperti kalau kita pergi haji, kita pergi umroh, nah di sana kan banyak pada perempuan ikut sholat Jumat. Apalagi kalau waktu di Madinah pengen melengkapi arba'in, 40 waktu, dia melakukan sholat berjemaah di Masjid Nabawi. Jadi kalau dia kurang 1 waktu aja, berarti kurang 40 waktunya. Maka ikutlah perempuan itu sholat di Masjid Nabawi. Tapi kalau di Masjidil Haram di Mekah itu tidak ada urusan dengan arba'in. Apalagi kalau Jumat itu penuh masjid, berjubal sampai ke jalan-jalan kemana-mana orang. Maka sebaiknya perempuan di rumah aja dah, ya, nggak usah ke Masjidil Haram. Waktu di Mekah Al-Mukarramah, bahkan saya anjurkan di rumah aja dah. Artinya apa? Di rumah juga termasuk tanah haram juga. Jangan rasa kurang padilahnya. Ya, sholat apa? Sholat zuhur kalau perempuan. Kalau enggak Jumat berarti zuhur, gitu. Ya, sebab kalau Jumat mesti berjemaah dan ada aturannya. Kecuali sholat Id. Sholat Id itu adalah perempuan boleh dia di rumah. Boleh di rumah, perempuan turut-turut perempuan bikin sholat.
Salat Id umpamanya ya, berapa orang? Tanpa khutbah, nggak apa-apa. Kalau sholat Id mah, sholat Id semuanya sunnah masalahnya. Khutbahnya juga sunnah. Umpamanya perempuan ini nggak muat ini di sini. Nah, di masjid ini nggak muat, waduh, kita bikin aja dah umpamanya. Bahkan di jalanan juga nggak apa-apa ya, di jalanan juga nggak apa-apa. Ya, kalau di sini ikut di jalanan ya, ikut di jalanan, di luar dah nggak apa-apa, boleh. Ya, tapi kalau sholat Jumat di sini nggak usah lah, sebab nggak ada terbiasa ya. Mendingan di rumah, saya bilang itu, nungguin atau nyiapin pakaian-pakaian suami yang akan berangkat ke masjid, sarungnya kita siapin, baju gamisnya siapin, ya gitu. Dan pulangnya juga kita siapin kopinya, air putihnya, kalau ada susunya, tinggal pilih dah di rumah. Bang, ayo silakan pulang. Alhamdulillah, cium tangan abang, cepet. Ya. Insyaallah, siapin bang, mau ngopi, mau air putih aja, atau mau susu, silakan. Nah itu, kalau ada, ya kalau ada di rumah siapin. Sambil menghibur juga suami kita, mungkin senang, ya. Dan lagi kalau dengan Atika, kalau Atika itu seorang wanita yang soleha, dia siapin lagi apa? Rotan di belakang pintu, terlihat merotan dalam pintu. Lakinya pulang dari masjid, pulang sholat, ya dia siapin rotan. Dia rotan bang, buat apa itu? Kalau saya punya dosa, silakan dipukul aja saya minta maaf kalau ada punya dosa-dosa. Kalau ada dosa saya sama abang, silakan abang mau pukul, saya ikhlas. Nah, saking menuntut ridho kepada suami tuh. Bab ketika ada seorang wanita bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan kepada bukan, siapa sebetulnya wanita itu yang dicalonkan untuk masuk surga? Ya, wanita yang solehah, istri yang solehah. Kalau kamu mau tahu, mau melihat wanita yang solehah, kamu datang ke rumah Atika, lihat dia bagaimana. Berarti Atika itu orang wanita solehah. Begitu kelakuannya. Selain daripada jamuan, minuman yang udah disiapkan buat suaminya, juga dia sediakan rotan di belakang pintu. Bang, kalau saya punya dosa, maafin saya. Sampai silakan kalau mau dipukul, pukul saya. Begitu. Ya. Di sini ada nggak perempuannya begitu? Nggak ada. Ya. Boro-boro rotan, susu juga nggak ada. Ya, teh manis kayak, ya, air putih kayak, ya. Lagi tunggu dah. Nah, insya Allah pahalanya kebagian tuh, pahala suami, ya, dapat pahala berbakti kepada itu. Ya, apa artinya? Dia sama mendapatkan pahala sholat Jumat juga, nggak ketinggalan, gitu aja. Berbakti kepada suami saking solehahnya, luar biasa. Nah, 4 orang tuh. Mana pertama? Tadi mana? Abdun mamlukun, seorang budak, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Au imro'atun, yang kedua perempuan, gak wajib. Yang ketiga ausobiyun, anak kecil. Anak kecil sebetulnya nggak usah, yang nggak wajib. Tapi kalau kita ingin mendidik, tempat juga di masjid masih ada bahwa anak kecil boleh, tapi dididik
di sampingnya, di sisinya nuntun. Jangan jadi pengacau di masjid, berisik, bercanda, mengganggu dan sebagainya. Jangan yang gitu. Kalau mau diajak ke masjid, didik anak, tuntun tuh anak, dekat kita taruh. Ingat saya dulu sama orang tua begitu. Dulu kan kita sholat Jumatnya ke situ tuh, kalau Mubarok itu, Reo tuh. Jam 10 udah berangkat dari rumah sama bapak, dituntun kita. Subhanallah, itu masih kecil gitu. Sebelah Kongkasman, dekat Kongkasman, saya punya orang tua tuh tetap di tempat di pojokan tuh, pinggir blor. Aduh, tapi nggak bercanda, nggak kayak itu. Anak-anak yang lain mengganggu. Maka yang demikian itu Rasul sabdakan janibu masa jadakum minal banding, daripada anak-anak kecil. Minas sobi, daripada anak-anak kecil, ya. Au maridun, atau sakit. Nah, begitu. Jadi kalau sehat aja berangkat kita ke masjid sholat Jumat, ya. Walaupun udah kebagiannya di emper dan sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting masih nyambung. Kalau kesiangan gimana nih kita sholat Jumat? Kesiangan juga berangkat ke masjid. Kalau masih dia dapetin rakaat yang terakhir sholat imam di masjid, dia masih dapetin. Bahkan tinggal ini aja, tinggal salam umpamanya, datang situ, wah boro-boro khutbah. Sholat juga tinggal memberi salam aja, tasahud akhir kebagiannya masih dapat, masih bisa dapat. Ada lagi yang belakangan, wah ketinggalan, udah selesai. Wah ada satu tuh yang masbuk, ngikut sama yang masbuk masih dapat tuh. Sama yang masbuk kan diri lagi dia tuh. Nah, kalau tinggal udah bubar, udah pada pulang, ada masbuk ternyata masih ada. Kita ngikut sama dia masih dapat. Begitu. Datang lagi belakangan, wah udah bubar, nggak bakal ada, wah sana bisa guru. Tahu-tahu ada masbuk lagi yang tadi masbuk, boleh jadi imam lagi. Gitu terus beruntun ya. Nah, tapi kalau dia datang ke situ udah nggak ada sama sekali, nah baru dia sholat zuhur dah jadinya. Sebab apa? Ketinggalan khutbahnya, ketinggalan juga Jumatnya. Kalau masih dapat serokat, nyambung lagi dengan si masbuk masih bisa, gitu, ya. Saking wajibnya tuh sholat Jumat yang harus kita lakukan. Wa Ahmadu, dan Imam Ahmad pun, wa Muslimun, dan Imam Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Apa sabda Rasul? Man tawaddo'a yaumal jumu'ati, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, fa ahsanal wudu'a, dia perbaiki wudunya, wudu tertib, pelan-pelan, kata buru-buru, ya, dari mukanya, dari pinggir kanan sampai ke pinggir kiri, dari kuping kanan sampai kuping kiri, itu dibasuh dengan rapi, dari atas tempat tumbuh rambut sampai ke bawah tempat tumbuh janggut, ya, rapi dah wudunya, pelan-pelan, tidak terlalu boros juga airnya, baca doanya, ya, diperbaiki wudunya dengan baik, pelan-pelan wudu. Sebab wudu ini syaratnya untuk sholat kita sah. Sebab apa? Harus suci daripada hadas, termasuk hadas kecil dengan wudu. Wudunya sah, sholatnya sah. Kalau wudunya nggak sah dan kemudian dia sholat, bagus sholatnya mah nggak sah, antara wudunya nggak beres. Makanya semua kitab-kitab fikih
itu memulai dari bab toharoh, dari masalah bersuci. Bersuci itu baik suci jasmani maupun suci rohani. Salat dimulai dengan niat. Ibadah apa aja dimulai dengan niat. Niat itu artinya harus hati, harus berbuat di saat itu. Jangan jasmani aja yang berbuat, sholat ke, wudhu ke, apa saja dimulai dengan niat. Artinya apa? Hati harus ikut bekerja ibadah. Bahkan mula pertama, apa-apa dimulai dengan hati. Makanya cuma hati yang kalau orang disuruh waspada dibilang hati-hati. Apa yang disebut tuh? Hati-hati. Artinya diingetin, awas hatinya, awas hati. Bersihin tuh hati. Begitu apa-apa. Insya Allah kalau hatinya bersih, semuanya menjadi suci, menjadi bersih semua. Ya, maka amal kita ya harus dimulai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Niat itu dengan hati. Bersih rohani, bersih jasmani. Man tawaddo'a yaumal jumu'ati fa ahsanal wudu'a. Siapa yang berwudu pada hari Jumat kemudian fa ahsanal wudu'a, dengan lakukan sebaik-baiknya tuh wudunya. Ya. Summa atal jumu'ata, kemudian datang dia salat Jumat ke masjid. Wastama'a, dan dia dengarkan khatib menyampaikan khutbahnya, dia dengerin, nggak bercanda, nggak berisik, nggak ngobrol, ya. Wa ansota, dan dia diam, nggak banyak ngobrol, ya, nggak banyak gerak kesana kesini, ya. Gubirolahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, maka diampuni dosa-dosanya itu di antara dosa ya pada Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Tuh. Jadi bukan yang belakang, yang akan datang pada Jumat. Dosa kita udah dimaafin. Apalagi yang belakang. Ya. Udah dia maafin dari Jumat yang kemarin. Ini buat Jumat yang akan datang. Minggu yang akan datang, pekan yang akan datang udah dimaafin dulu. Jadi bainahu wa baina Jumatil ukhra. Nah, berarti Jumat depan, bukan Jumat belakang. Subhanallah, luar biasa ya karunia Allah kepada hambanya yang taat. Makanya kita harus yakin segala amal ibadah itu adalah dapat menghapus dosa-dosa kita. Yang mana kita banyak dosa yang tidak terasa sama kita. Dosa-dosa yang tidak terasa sama kita, yang kita nggak sangka itu berdosa, ternyata itu berdosa. Ya, seperti dulu pernah kita katakan, setiap habis sholat jangan tinggalkan istighfar. Masa setiap sholat istighfar terus, kan gue mah nggak punya dosa rasanya. Barusan habis sholat maghrib umpamanya, langsung dia wiridan, dia baca macam-macam ibadah sampai masuk waktu isya. Habis isya, habis sholat isya masih istighfar juga mestinya. Kenapa? Banyak dosa-dosa kita di antara itu juga. Bahkan di dalam sholat kita sendiri banyak dosa. Di dalam sholat banyak dosa kita. Mana dosa kita di dalam sholat? Pikiran kita suka ngelantur kemana-mana. Itu dosa itu. Cacat sholatnya tuh. Bila mana ketika sedang sholat, khusyuknya itu terganggu. Apalagi kalau ada bocah berisik segala macam mengganggu kita konsentrasi, itu dosa ada pikiran kita. Aduh, ini bocah anak siapa sih ini? Nah, kemana sih bapaknya? Nggak didampingin sih orang. Nah ini. Jadi konsentrasi kita bukan pada Allah lagi, pada orang tuanya. Anak siapa ini? Pada tuh bocah ini. Ya. Nah, ini. Disitulah kita istighfar, ya Allah, istighfar. Apalagi istighfarnya itu mohon ampunnya ketika sujud yang terakhir, agak lamaan dikit sujud terakhir.
Sebab ditambah dengan apa? Istighfar kita kepada Allah. Ya Allah, maafkanlah saya, sholat ini banyak dah khusyuknya. Baca Fatihah lempengan ya karena wudu doang khusyuknya. Lempengan Ar-Rahmanir-Rahim doang umpamanya khusyuknya. Kesonoin udah ngelantur. Ya, Fatihah belum lagi surahnya. Surah juga kita baca sebaca-bacanya. Habis baca surah tadi surah apa yang gue baca, ya lupa kadang-kadang. Apalagi dalam keadaan lalai. Jadi kelalaian kita tidak khusyuk itu membuat dosa kita. Makanya di dalam sholat sendiri bisa ada dosa. Apalagi ya dosa-dosa yang lain. Itu dosa hati. Hati itu kotor. Hati kotor jadi dosa. Lalai kita. Nah, oleh karena itu ada sholat yang namanya sholat qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah, untuk menutupin kekurangan-kekurangan fardu kita, supaya apa? Diterima sholat kita nih, ditutupin. Maka kita tutup ntar setelah wiridan, setelah zikir dengan ba'diyahnya, supaya apa? Kita tutupin lagi tuh kekurangan-kekurangan sholat kita yang kurang sempurna dengan sholat sunat ba'diyah. Maka insya Allah sholat kita jadi baik, nilainya berangkat dah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lancar. Tapi kalau sholat yang gak baik ditolak oleh Allah, sejengkal pun tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari atas kepalanya, ya ditolak. Nanti ngancem dia, kalau kita meninggal dunia akan ditemuin di kubur nanti. Ini dia yang bikin saya malu di hadapan Allah. Begitu dia bilang. Sholat bisa ngomong. Ya, ini bikin malu saya di hadapan Allah. Kenapa? Ditolak saya, dibikin saya ini sembarangan. Kadang dipukulin dia sama sholatnya sendiri. Sholat menyiksa kita di kubur. Kenapa? Sholat kita sembarangan. Coba, yang nggak sholat gimana? Ya langsung dia diazab oleh Allah. Tanya, lu sholat nggak? Malaikat itu yang, ya, yang eksekusi dia nanti di sana. Subhanallah. Apalagi nggak ada sholatnya. Kayaknya sholatlah yang sebaik-baiknya. Ya, dan kita harus berbuat ibadah ini adalah yang sebaik-baiknya. Jangan-jangan nih sholat yang terakhir kita nih, begitu. Ya, jangan-jangan sholat yang terakhir. Sholat apa saja, fardu apalagi yang 5 waktu, apalagi sholat Jumat. Hati-hati sholat Jumat. Jangan sampai sholat tapi pahalanya tidak ada. Ya, nah ini ada sekalian, jaga sholat. Hasanal wudu watal masjid, wastama, dia dengerin tuh khutib menyampaikan khutbahnya, wansota dia diam aja. Gubirolahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, akan diampunin tuh dosa-dosa dia, ya, dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Bahkan waziyadatun, dan ditambahin waziyadatu salah satu ayam, ini ditambahin 3 hari lagi, jadi 10 hari ya. Seminggu dari Jumat ke Jumat kan 10 hari, ditambah 7 hari ditambah 3 hari, tambah 3 hari ke depan, jadi sempurna tuh, nyambungnya begitu tuh ya, dengan 3 hari. Sebab nanti Jumat yang akan datang ya kan begitu juga, diampuni misalnya. Jadi menyambung gitu dosa-dosa kita. Tambah 3 hari. 3 hari apa? Ditambahin hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin itu, tambah 3 hari. Ya, padahal nanti itu hari Sabtu dan Minggu, Jumat yang akan datang juga akan diampuni lagi dosa kita. Subhanallah, luar biasa ya. Waman masal khasa faqad lago. Nah ini, barang siapa yang ketika sholat main-main batu kerikil segala macam gitu, artinya nggak keruanan kerjaan yang sia-sia, yang membuat dia lalai, membuat nggak diem, maka faqad lago, termasuk lago tuh. Apa lago? Sia-sia. Ya, makanya sebaiknya sebetulnya
ketika jalanin tromol itu sebelum khutbah itu yang benar. Kalau udah khutbah diam, jangan lagi ada jalanin tromol sebelum khutbah apa-apa ya. Sebelum khutbah orang ada kumpul, sebelum ada khutbah, sebelum azan yang kedua umpamanya, dia tuh jalanin dulu, salawat dulu kayak apa, jalanin. Tromol udah selesai kira-kira baru mulai azan yang kedua. Karena azan pertama mulai sab ngatur tuh ya, ada salat sunnah. Nah sesudah itu salat sunnah baca salawat dulu, salawat jalan tromol jalan. Jadi entar pada waktu khotib nggak ada lagi yang bergerak, begini aja udah dengerin khotib. Nggak ada lagi tromol sini oper ke belakang, oper. Itu jangan dibiarin aja lah tromol, apalagi ngomong begitu ya. Itu sebaiknya gitu. Supaya apa? Insot, benar-benar konsentrasi kita dalam mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Itu ya. Dan alhamdulillah walaupun apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya ya, bermanfaat juga. Dan saya mohon maaf agak telat ya. Sebab tadi habis sholat lagi pengen, udah lagi mau berangkat ke sini, pengen setor dulu lagi ke belakang. Saya bilang tolong ditunggu dari situ. Saya bilang mana Surono ya? Ya saya kasih tahu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Cuman saya mohon maaf juga ya, 2 Jumat kemarin libur gitu ya. Nah, saya Jumat yang pertama di Madinah, Jumat yang kedua di Mekah tuh. Iya, mudah-mudahan saya doain semuanya yang ada sini nih. Ya, jemaah saya doain biar pada dimudahkan berangkat pergi ke Mekah maupun Madinah, bisa berziarah haji maupun umroh ya. Nah, mudah-mudahan bisa diberikan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.